sahabat Yosefian. Hari ini tanggal 25 November 2021 ya. Tanggal 25 November adalah tanggal di mana kita memperingati Hari Guru Nasional. Setiap tahun kita diajak kembali mengingat jasa-jasa para guru yang sudah memberikan ilmu yang sangat berguna untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak Indonesia. Penentuan Hari Guru Nasional Indonesia sudah pasti bukan tanpa arti. Ada banyak makna di balik perjalanan sejarah yang harus terus diketahui para penerus bangsa. Yuk kita simak sejarah sampai akhirnya 25 November ini dijadikan sebagai Hari Guru Nasional. Semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru-guru bangsa Indonesia. Organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau disingkat dengan PGHB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, maka di samping PGHB berkembang pula organisasi guru baru antara lain Persatuan Guru Bantu PGB, Perserikatan Guru Desa PGD, Persatuan Guru Ambat School PGAS, Perserikatan Normal School PNS, Hoger Quick School Bond HKSB, dan lain sebagainya yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama. Kedasaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda satu persatu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI
didirikan. Dengan semangat pekik merdeka yang bertalu-talu di tengah bau mesiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Dan yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Jiwa pengabdian, tekad perjuangan, dan semangat persatuan dan kesatuan PGRI yang dimiliki secara historis terus dipupuk dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rona dan dinamika politik yang sangat dinamis, Persatuan Guru Republik Indonesia tetap setia dalam pengabdiannya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang bersifat unitaristik, independen, dan non-partai politik. Untuk itulah, sebagai penghormatan kepada guru, Pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional dan diperingati setiap tahun. Oke sahabat Yosepian, itu tadi adalah sejarah panjang sampai terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang kita kenal sebagai PGRI yang selalu kita ingati tiap tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Semoga PGRI, guru dan bangsa Indonesia tetap jaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini adalah daftar nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Dimulai dengan menteri pertama kita adalah Ki Hajar Dewantara. Masa jabatannya itu dari tanggal 19 Agustus 1945 sampai 14 November 1945. Pada saat itu nama kabinetnya adalah Presidential Cabinet dan nama kementeriannya adalah Menteri Pengajaran. Kemudian Ki Hajar Dewantara diganti oleh Dr. Mr. TSG Mulia. Tahun itu masa jabatannya itu dimulai dari 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Nama kabinetnya adalah Kabinet Syahrir ke-1 dan nama kementeriannya adalah Menteri Pengajaran. Kemudian TSG Mulia diganti oleh Muhammad Syafii. Masa jabatan dari Muhammad Syafii adalah 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946. Dan nama kabinetnya adalah Kabinet Syahrir kedua. Dan nama kementeriannya adalah Menteri Pengajaran, Menteri Muda Pengajaran, Menteri Negara Urusan Pemuda. Muhammad Syafii digantikan oleh Mr. Muhammad Suwandi. Lama jabatannya adalah pada tanggal 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947. Nama kabinetnya adalah Kabinet Syahrir ketiga dan nama kementeriannya adalah Menteri Pengajaran, Menteri Muda Pengajaran, Menteri Negara Urusan Pemuda. Kemudian, Mr. Muhammad Suwandi digantikan oleh Mr. Ali Sastro Amijoyo. Masa jabatannya dimulai dari 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Nama kabinet adalah Kabinet Amir Syarifuddin ke-1. Nama kementeriannya adalah Menteri Negara Urusan Pemuda. Pada Kabinet Amir Syarifuddin yang kedua,
Menteri Pendidikan di Indonesia masih dipegang oleh Mr. Ali Sastro Amijoyo dengan masa jabatan dimulai dari 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Nah, pada saat itu nama kementeriannya adalah Menteri Negara Urusan Pemuda. Kemudian, Mr. Ali Sastro Amijoyo juga melanjutkan jabatannya dimulai dari tanggal 29 Januari 1948 sampai dengan 4 Agustus 1949 dengan nama kabinetnya adalah Kabinet Hatta ke-1 atau Presidentil Kabinet, dan nama kementeriannya diganti lagi menjadi Menteri PP dan K, Menteri Pembangunan atau Pemuda. Kemudian selepas dari Mr. Ali Sastro Amijoyo pada Kabinet Hatta yang pertama, selanjutnya diganti oleh Mr. Teku Muhammad Hasan. Lama jabatannya dimulai dari 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949 dengan nama kabinet adalah Kabinet Darurat. Nama kementeriannya adalah Kementerian PP dan K. Selanjutnya, Mr. Teku Muhammad Hasan diganti oleh Sarmidi Mangun Sarkoro. Lama jabatannya dimulai dari 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Nama kabinetnya adalah Kabinet Hatta kedua atau Presidentil Kabinet, dan nama kementeriannya adalah Menteri PP dan K. Sarmidi Mangun Sarkoro melanjutkan jabatannya pada Kabinet Peralihan dengan lama jabatan dimulai dari 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950. Nama kementeriannya adalah Menteri PP dan K. Kemudian beliau melanjutkan lagi jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dimulai dari 21 Januari 1950 sampai 6 September 1950. Pada saat itu nama kabinetnya sudah diganti, yaitu Kabinet Republik Indonesia Yogyakarta. Kemudian nama kementeriannya adalah Menteri PP dan K, Menteri Pembangunan Masyarakat. Selanjutnya, Profesor Dr. Abu Hanifah MD menggantikan posisi Sarmidi dengan masa jabatan dimulai dari 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950 dengan nama Kabinet Republik Indonesia Serikat, dan nama kementerian adalah Menteri PP dan K. Kemudian posisi dari Abu Hanifah diganti oleh Dr. Bahder Johan dengan lama jabatan dimulai dari 6 September 1950 sampai 27 April 1951 dengan nama kabinet adalah Kabinet Republik Indonesia Kesatuan 1 atau Natsir, dan nama kementeriannya adalah Menteri PP dan K. Kemudian Bahder Johan diganti oleh Mr. Wongsonegoro dengan masa jabatan dimulai dari 27 April 1951 sampai 3 April 1952 dengan nama kabinet adalah Kabinet Republik Indonesia Kesatuan II atau Sukiman, dan nama kementerian adalah Menteri PP dan K. Kemudian Mr. Wongsonegoro diganti lagi oleh Dr. Bahder Johan dengan masa jabatan dimulai dari 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953 dengan nama Kabinet Republik Indonesia Kesatuan III atau Wilopo, dan nama kementerian adalah Menteri PP dan K. Selanjutnya, Dr. Bahder Johan diganti oleh Mr. Muhammad Yamin dengan masa jabatan dimulai dari 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dengan nama Kabinet Republik Indonesia Kesatuan IV atau Ali Sastro Amijoyo I, dan nama kementerian adalah Menteri PP dan K. Selanjutnya, Muhammad Yamin diganti oleh Profesor Insinyur RM Suwandi dengan lama jabatan dimulai dari 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956 dengan nama Kabinet Republik Indonesia Kesatuan V atau Burhanuddin Harahap, dan nama kementerian adalah Menteri PP dan K. Selanjutnya, Suwandi diganti oleh Ki Sarino Mangun Pranoto dengan lama jabatan 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957
dan nama kabinetnya adalah Kabinet Republik Indonesia Kesatuan 6 Ali Sastro Amijoyo II, dan nama kementeriannya adalah Menteri PP dan K. Selanjutnya, Mangun Pranoto diganti oleh Profesor Dr. Priyono dengan lama jabatan dimulai dari 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959, dan nama kabinetnya adalah Kabinet Karya atau Juanda, dan nama kementeriannya adalah Menteri PP dan K. Priyono melanjutkan lagi jabatannya sebagai Menteri Pendidikan pada Kabinet Kerja 1 dengan lama jabatan dari 10 Juli 1959 sampai 18 Februari 1960. Nama kementerian saat itu adalah Menteri Muda dalam bidang sosial kulturil, Menteri Muda PP dan K, dan Menteri Muda urusan pengerahan tenaga rakyat. Kemudian Priyono melanjutkan lagi pada Kabinet Kerja kedua dengan lama jabatan dimulai dari 18 Februari 1960 sampai 6 Maret 1962, dan nama kementeriannya adalah Menteri PP dan K. Kemudian beliau melanjutkan lagi pada Kabinet Kerja 3 dengan lama jabatan dimulai dari 6 Maret 1962 sampai 13 November 1963, dan nama kementeriannya adalah Bidang Kesra, Menteri Muda Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Menteri PTIP. Priyono melanjutkan lagi jabatannya sebagai Menteri Pendidikan pada Kabinet Kerja keempat dengan lama jabatan dimulai dari 13 November 1963 sampai 27 Agustus 1964, dan nama kementeriannya juga adalah Bidang Kesra, Menteri Muda Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Menteri PTIP. Priyono melanjutkan lagi masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan pada Kabinet Dwikora dengan lama jabatan dimulai dari 27 Agustus 1964 sampai 21 Februari 1966. Nama kementeriannya adalah Kompartemen Pendidikan Kebudayaan, Menteri Koordinator Menteri PD dan K, Menteri PTIP, Menteri Olahraga. Beliau melanjutkan lagi pada Kabinet Dwikora yang disempurnakan dengan lama jabatan dimulai dari 21 Februari 1966 sampai 27 Maret 1966. Nama kementeriannya adalah Kementerian PD dan K, Menteri Koordinator, Menteri PD dan K, Menteri PTIP, Menteri Olahraga. Setelah Kabinet Dwikora yang disempurnakan, jabatan dari Priyono kemudian digantikan oleh Ki Sarino Mangun Pranoto dengan nama Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi. Lama jabatan dimulai dari 21 Maret 1966 sampai 25 Juli 1966. Nama kementeriannya adalah Menteri PP dan K, Departemen Pendidikan Dasar, Departemen Perguruan Tinggi, Departemen Olahraga, dan Departemen Kebudayaan. Kemudian Sarino Mangun Pranoto melanjutkan lagi jabatannya pada Kabinet Ampera dengan lama jabatan dimulai dari 25 Juli 1966 sampai 11 Oktober 1967, dan nama kementeriannya adalah Bidang Kesra, Departemen P dan K. Kemudian Ki Sarino digantikan oleh Sanusu Harja Dinata dengan lama jabatan dimulai dari 11 Oktober 1967 sampai 6 Juni 1968 dengan nama Kabinet Ampera yang disempurnakan, dan nama kementerian adalah Menteri P dan K. Kemudian Sanusi digantikan oleh Masyuri dengan lama jabatan dimulai dari 6 Juni 1968 sampai 28 Maret 1973, dan nama kabinetnya adalah Kabinet Pembangunan 1, serta nama kementeriannya adalah Departemen P dan K. Masyuri kemudian digantikan oleh Profesor Dr. Sumantri Brojonegoro dengan lama jabatan dimulai dari 28 Maret 1973 sampai 18 Desember 1973. Pada saat itu nama kabinetnya adalah Kabinet Pembangunan 2 dan nama kementeriannya adalah Departemen P dan K. Kemudian Sumantri Brojonegoro digantikan oleh Profesor Dr. Syarif Tayyip dengan lama jabatan dimulai dari 18 Desember 1973 sampai 29 Maret 1978.
Nama kabinetnya adalah Kabinet Pembangunan 2 dan nama kementeriannya adalah Departemen P dan K. Selanjutnya, Syarif Tayyip digantikan oleh Dr. Daud Yusuf dengan lama jabatan dimulai dari 31 Maret 1978 sampai 19 Maret 1983. Pada saat itu nama kabinetnya adalah Kabinet Pembangunan 3 dan nama kementeriannya adalah Departemen P dan K Menteri Muda Urusan Pemuda. Selanjutnya, Daud Yusuf digantikan oleh Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto dengan lama jabatan dimulai dari 19 Maret 1983 sampai 3 Juli 1985 dengan nama kabinet adalah Kabinet Pembangunan 4 dan nama kementerian adalah Departemen P dan K. Selanjutnya, Dr. Nugroho diganti oleh Profesor Dr. JB Sumarlin dengan lama jabatan dimulai dari 30 Juli 1985 sampai 21 Maret 1988. Nama kabinet pada saat itu adalah Kabinet Pembangunan 4 dan nama kementerian adalah Departemen P dan K. Selanjutnya, JB Sumarlin diganti oleh Profesor Dr. Fuad Hasan dengan lama jabatan dimulai dari 21 Maret 1988 sampai 17 Maret 1993. Dan nama kabinetnya adalah Kabinet Pembangunan 5 dan nama kementeriannya adalah Departemen P dan K. Selanjutnya, Fuad Hasan digantikan oleh Dr. Insinyur Ing Wadirman Joyonegoro dengan lama jabatan dimulai dari 17 Maret 1993 sampai 17 Maret 1998. Pada saat itu nama kabinetnya adalah Kabinet Pembangunan 6 dan nama kementeriannya adalah Departemen P dan K. Selanjutnya, Joyonegoro diganti oleh Profesor Dr. Insinyur Wiranto Aris Munandar. Lama jabatannya adalah 17 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998. Nama kabinet pada saat itu adalah Kabinet Pembangunan 7 dan nama kementeriannya adalah Departemen P dan K. Selanjutnya, Wiranto Aris Munandar digantikan oleh Profesor Dr. Juwono Sudarsono. Lama jabatannya dimulai dari 23 Mei 1998 sampai 23 Oktober 1999. Kabinet pada saat itu adalah Kabinet Reformasi Pembangunan dan nama kementerian adalah Departemen P dan K. Selanjutnya, Sudarsono digantikan oleh Dr. Yahya Al-Muhaimin. Lama jabatan beliau dimulai dari 23 Oktober 1999 sampai 22 Juli 2001. Nama kabinetnya adalah Kabinet Persatuan Nasional dan nama kementeriannya adalah Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya, Yahya diganti oleh Profesor Dr. A. Malik Fajar MSc. Masa jabatan beliau dimulai dari 9 Agustus 2001 sampai 21 Oktober 2004. Nama kabinetnya adalah Kabinet Gotong Royong dan nama kementeriannya adalah Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya, Dr. Malik Fajar diganti oleh Profesor Dr. Bambang Sudibyo MBA. Masa jabatan dimulai dari 21 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2009. Nama kabinet pada saat itu adalah Kabinet Indonesia Bersatu 1. Nama kementerian adalah Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya, Bambang Sudibyo kemudian diganti oleh Profesor Muhammad Nuh Dea. Dengan lama jabatan dimulai dari 20 Oktober 2009 sampai 18 Oktober 2011. Nama kabinet adalah Kabinet Indonesia Bersatu 2 dan nama kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Selanjutnya, Muhammad Nuh melanjutkan jabatan sebagai Menteri Pendidikan dengan lama jabatan dimulai dari 19 Oktober 2011 sampai 20 Oktober 2014 pada Kabinet Indonesia Bersatu 2 reshuffle. Nama kementeriannya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud. Selanjutnya, Muhammad Nuh digantikan oleh Anis Rashid
Baswedan, PhD. Masa jabatannya dimulai dari 27 Oktober 2014 sampai 27 Juli 2016. Nama kabinetnya adalah Kabinet Kerja dan nama kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Setelah Anies dilanjutkan oleh Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Lama jabatan beliau dimulai dari 27 Juli 2016 sampai 23 Oktober 2019. Nama kabinet adalah Kabinet Kerja Reshuffle. Nama kementeriannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Dan yang terakhir adalah Nadiem Anwar Makarim, BA MBA. Masa jabatannya dimulai dari 23 Oktober 2019 sampai sekarang. Nama kabinet adalah Kabinet Indonesia Maju dan nama kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Baik, sahabat Yosefian, itu tadi adalah daftar nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Dimulai dari Menteri Pendidikan yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara sampai Menteri Pendidikan saat ini Nadiem Makarim. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju sehingga kita bisa mencapai Indonesia yang lebih maju. Merdeka, selamat Hari Guru Nasional.